Shalom, selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang peranan media massa dalam komunikasi bisnis. Baik, pokok pembahasan yang pertama adalah pengertian media massa. Yang kedua, karakteristik media massa. Yang ketiga, jenis-jenis media massa. Yang keempat, fungsi media massa. Yang kelima, peranan media adalah komunikasi bisnis, yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Yang pertama, pengertian media massa. Menurut Cangara, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Sedangkan pengertian media massa sendiri, alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Media adalah bentuk jamak dari medium yang berarti tengah atau perantara. Massa berasal dari bahasa Inggris yaitu mass yang berarti kelompok atau kumpulan. Jadi, media massa adalah sarana komunikasi massa di mana proses penyampaian pesan, gagasan, atau informasi kepada orang banyak atau publik secara serentak. Selanjutnya, karakteristik media massa. Ada 5 karakteristik media massa, yaitu yang pertama, bersifat melembaga. Artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan, sampai pada penyajian informasi. Yang kedua, bersifat satu arah. Artinya, komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Kalaupun terjadi, reaksi atau umpan balik biasanya memerlukan waktu dan tertunda. Yang ketiga, meluas dan serempak. Artinya, dapat mengatasi rintangan dan jarak karena ia memiliki kecepatan, bergerak secara luas dan simultan, di mana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang dalam waktu yang sama. Yang keempat, memakai peralatan teknis atau mekanis seperti radio, televisi, surat kabar, dan semacamnya. Yang kelima, bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan di mana saja tanpa mengenal batas usia, jenis kelamin, dan suku bangsa. Jenis-jenis media massa. Yang pertama, media cetak. Media cetak adalah media massa yang menggunakan gambar dan tulisan di atas kertas dalam penyampaian informasinya. Adapun jenis-jenis media massa beserta contohnya dalam media cetak adalah yang pertama, koran. Koran atau surat kabar adalah jenis massa yang pertama ditemukan. Koran memiliki fungsi memberikan informasi atau berita, memberikan hiburan, memberikan kritik terhadap tulisan lain, dan memberikan solusi pada beberapa masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, majalah. Majalah merupakan salah satu media massa yang banyak memberikan hiburan bagi para pembacanya. Tampilan majalah jauh lebih menarik dibandingkan dengan koran atau surat kabar. Majalah biasanya dibuat dari kertas licin sehingga lebih menarik. Tampilnya juga jauh lebih berwarna. Dan yang ketiga, tabloid. Tabloid merupakan media cetak yang memiliki ukuran seperti surat kabar atau koran, namun tampilannya sama menarik seperti majalah tabloid. Seperti majalah tabloid memiliki harga di atas surat kabar, namun masih di bawah harga majalah. Tabloid memberikan informasi mengenai seputaran kehidupan, media pembelajaran, menulis, memberikan hiburan, dan fungsi lainnya. Dan yang keempat, buletin. Buletin biasanya berupa selebaran yang dicetak pada beberapa waktu tertentu saja. Buletin bersifat lokal dan biasanya hanya disebarkan di kalangan tentu saja. Buletin terdiri dari selembar atau beberapa lembar kertas ukuran sedang yang berisi topik tertentu. Buletin juga dicetak hanya dalam jumlah tertentu karena tujuan dari buletin bukanlah keuntungan tapi memberikan informasi pada kelompok sendiri. Dan yang terakhir, buku teks.
Media cetak selanjutnya adalah buku teks. Buku teks digunakan untuk memberikan informasi tertentu. Buku teks biasanya digunakan untuk pembelajaran sehingga isinya tidak beraneka macam seperti surat kabar atau majalah. Media elektronik berbeda dengan media cetak yang mana dibuat dengan menggunakan media kertas. Media elektronik justru menggunakan berbagai macam peralatan elektronik dalam penyampaian informasinya. Berikut ini adalah jenis-jenis media massa beserta contohnya dalam media elektronik, yaitu yang pertama televisi. Media elektronik yang satu ini sudah dimiliki oleh setiap keluarga di dunia. Televisi merupakan salah satu media elektronik yang menyampaikan informasi melalui sebuah kotak elektronik yang akan menampilkan gambar dan suara berupa video. Yang kedua, radio. Radio merupakan media massa yang menyampaikan informasi melalui gelombang radio. Radio membutuhkan pemancar sinyal gelombang radio dan perangkat radio agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Radio mampu memberikan berbagai macam informasi, hiburan, serta menjadi media promosi terbaik karena jangkauannya yang luas dan biayanya yang murah. Yang ketiga, ponsel. Ponsel merupakan bentuk lain dari telepon yang telah dimutakhirkan. Ponsel kini bukan hanya sebagai alat untuk menelpon. Ponsel saat ini memiliki banyak fitur tambahan seperti jam, kalkulator, kamera, dan mesin pencari. Yang keempat, internet. Internet merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Internet mampu menyampaikan informasi secara real time melalui telepon atau video call. Kemampuan internet yang mampu menyampaikan informasi secara tepat serta akurat membuat banyak orang yang tidak bisa berpaling dari media elektronik yang satu ini. Dan yang kelima adalah komputer. Layar monitor yang ukurannya lebih kecil dari televisi ini juga menjadi media elektronik yang banyak digunakan. Komputer yang digunakan untuk menyampaikan informasi biasanya terhubung dengan internet sehingga dapat mengirimkan informasi yang diinginkan. Fungsi media massa. Fungsi media massa yang dapat kita rasakan sehari-hari yaitu fungsi informasi. Fungsi informasi bisa dikatakan sebagai fungsi yang dapat sangat umum. Informasi memiliki peranan yang penting dalam menambah wawasan kita. Media massa jelas memberikan banyak informasi bagi masyarakat. Informasi yang paling sering kita sadari dan temukan adalah berita. Yang berikut, fungsi hiburan. Kita bisa menemukan banyak hiburan dari media massa, khususnya di televisi. Televisi menyediakan beragam macam program dan acara, mulai dari film, sinetron, talk show, dan lain-lain. Walaupun terkadang dianggap sepele, hiburan dapat menjadi sarana untuk melepas rasa penat, kesibukan, atau rasa lelah. Yang berikut, fungsi korelasi. Media massa juga berfungsi sebagai korelasi. Selain memberi informasi, media massa juga membantu cari kemungkinan korelasi suatu peristiwa yang terjadi dengan peristiwa sebelumnya. Yang berikut, fungsi pendidikan. Informasi bisa menambah wawasan kita. Oleh karena itu, media massa juga memiliki fungsi sebagai pendidikan. Media massa bisa mendidik kita dengan produk-produknya. Contohnya adalah berita. Dengan mendengarkan berita setiap hari, wawasan kita akan jauh lebih luas. Yang berikut, fungsi pengawasan. Sesuai dengan fungsinya, media massa melakukan pengawasan terhadap kejadian atau lingkungan sekitar. Dengan begitu, media massa dapat bertindak lebih cepat jika sesuatu terjadi secara dadakan. Sekian dari saya, terima kasih. Peranan media massa dalam komunikasi bisnis. Pada perkembangannya, melakukan promosi menggunakan iklan melalui media massa sangat efektif dalam merintis bisnis dan usaha yang semakin baik. Perusahaan media massa sebagai tempat pekerja kreatif yang berkutat dengan tata bahasa tentu sangat memahami betul mengenai iklan yang sesuai dengan produk atau jasa. Gaya bahasa setiap media pun berbeda dan memiliki ciri khas. Namun, untuk advertorial setiap iklan memiliki tujuan yang sama, yaitu promosi. Yang pertama, perkembangan dan fungsi advertorial. Fungsi media massa untuk mengawal kerjasama antara pelaku usaha terkait dengan promosi dan advertensi ini juga turut membuka peluang bagi pelaku usaha lainnya untuk mengembangkan bisnis. Dengan adanya pemberitaan oleh media massa, pelaku usaha yang ada di belahan daerah lain akan terpacu untuk menjalankan strategi yang sejurus
dalam mengembangkan bisnisnya. Kelebihan menggunakan iklan dengan advertorial antara lain biaya murah dan juga strategi pemasaran dapat menembus target, karena secara kuantitas media seperti yang disebut di atas memiliki pembaca yang loyal dan kritis. Pengaruh media massa pada berbagai sektor membuat advertorial lebih mudah untuk diterima oleh semua kalangan, tidak terbatas pada pelaku bisnis saja. Hal inilah yang membuat media massa memiliki peran penting bagi kalangan pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya. Kedua, peran media dalam dunia bisnis. Dewasa ini mekanisme pemasaran menggunakan perantara media massa oleh pelaku bisnis sudah banyak dilakukan. Mengutip dari Antar News, posisi pers dalam mendukung dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Hal ini tidak lepas dari fungsi dan perannya untuk menginformasikan dan mempromosikan berbagai kegiatan rakyat, misalnya usaha mikro kecil dan menengah. Promosi tersebut ditempuh agar masyarakat luas mengenal produk yang hendak dipasarkan, baik skala regional, nasional maupun internasional. Selain itu, media massa yang telah bertransformasi menjadi digital telah melibatkan sektor bisnis dalam skala besar. Tidak hanya itu, media mainstream ini juga memainkan peran yang signifikan dalam menjalankan promosi produk. Dengan begitu, upaya media massa saat mempromosikan berbagai jenis usaha akan menunjang kemajuan suatu kegiatan ekonomi, baik kecil maupun besar. Dasar pemahaman pelaku usaha untuk menjalin kerjasama dengan media sangat berpotensi untuk mengembangkan bisnis. Selain itu, kerjasama antara pelaku usaha dengan menggandeng media sangat membantu, terutama untuk promosi dan pengiklanan. Juga dalam mengawal perjalanan bisnis yang ideal dalam menjalin kerjasama antar pelaku usaha. Saat ini Indonesia telah lahir era revolusi industri yang bersendi digitalisasi, kekuatan komputasi, dan analitik data. Kondisi ini yang diharapkan dapat membangun ekosistem bisnis yang baik, terutama pemerataan ekonomi dengan cara yang modern. Dan yang ketiga, saling menguntungkan. Dalam menjalankan bisnis, saling menguntungkan adalah hal yang mendasar untuk diterapkan kepada sesama mitra. Berbisnis dengan perusahaan media massa dalam kegiatan promosi pun sama, seperti berbisnis dengan pelaku usaha, seperti vendor misalnya. Lantaran dalam perantara media massa, perusahaan akan lebih dikenal luas. Untuk melancarkan segala jenis usaha dan bisnis, Bizmarket hadir sebagai e-commerce B2B yang terpercaya dan profesional dalam pengadaan barang dan jasa bagi perusahaan. Bergabung bersama Bizmarket memberikan ragam keuntungan, mulai dari kemudahan melakukan transaksi, pemilihan vendor yang berpengalaman, dan juga profesionalisme dalam setiap bisnis. Baik, sekian dan terima kasih.